Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kajian hukum perikatan Islam. Kali ini kita membahas akibat hukum akad ya. Kita akan memahami apa yang dimaksud akibat hukum akad, lalu ada apa saja akibat hukum akad. Karena ini akan berkaitan dengan bagaimana kita melihat akad beserta dampak-dampaknya dan kasus-kasus yang sering terjadi pada sebuah perjanjian. Akibat hukum akad terbagi menjadi dua ya. Akibat hukum akad berkaitan dengan para pihak dan berkaitan dengan isi perjanjian. Nanti akan kita pahami itu dan beserta kaitan-kaitan terkait dengan akibat hukum akad, sehingga nanti kita bisa memahami bagaimana orang bisa melakukan perjanjian lalu ternyata ada pihak lain yang mendapatkan dampak atas perjanjian itu, dimana sebenarnya dulu yang sempat kita bahas bahwa semua perjanjian akan selalu berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi dalam kasus tertentu ada pihak lain yang juga mempunyai akibat, yang mendapatkan akibat ya. Itu kalau kita tidak memahami dan mengkaji akibat hukum akad, maka kita akan merasa ragu dan merasa kurang yakin terkait dengan hal itu. Sekarang silakan simak dan mohon jangan di skip ya. Pertama kita membahas definisi akibat hukum akad. Akibat hukum itu dimaknai segala sesuatu yang berlaku karena adanya perjanjian, adanya akad atau adanya perjanjian, maka segala sesuatu yang berlaku itulah yang disebut sebagai akibat hukum akad atau akibat hukum perjanjian. Atau dalam pembahasan yang lain yaitu hukum-hukum yang berlaku pada akad, itulah akibat hukum akad. Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang berlaku pada akad. Akibat hukum akad dibagi menjadi dua, yaitu akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Jadi ada akibat hukum pokok dan ada akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok ialah hasil yang dicapai jika akad direalisasikan. Jadi ketika akad sudah direalisasikan, maka itulah yang disebut akibat hukum pokok. Seperti memindahkan kepemilikan. Itu merupakan tujuan akad jual beli ya. Nah, memindahkan kepemilikan inilah yang disebut akibat hukum pokok. Ketika tujuan tersebut dapat direalisasikan, sudah direalisasikan, maka terjadinya realisasi dari akad, itulah yang disebut akibat hukum pokok. Dalam kasus akad jual beli, terjadinya perpindahan kepemilikan barang yang dijual dan yang dibeli, itulah akibat hukum pokok ya. Ketika sebuah HP sudah dibeli dan sudah dipindahkan kepemilikannya dari penjual ke pembeli, maka itulah yang disebut akibat hukum pokok. Nah, sementara akibat hukum tambahan ialah hak dan kewajiban yang timbul dari akad pada masing-masing pihak. Dengan kalimat lain, akibat hukum tambahan itu adalah akibat hukum yang berkaitan dengan para pihak. Jadi akibat hukum pokok itu akibat hukum yang berkaitan dengan isi perjanjian, sementara akibat hukum tambahan adalah akibat hukum yang berkaitan dengan para pihak. Itu ya. Perlu diingat-ingat ini ya. Kita akan membahas lingkup akibat hukum para pihak. Pada dasarnya, akibat
yang timbul dari suatu perjanjian atau akad itu hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak yang lain. Ini kan pernah kita bahas ya, bahwa umumnya dan pada dasarnya akibat yang timbul dari perjanjian itu hanya menyangkut dan berlaku terhadap pihak yang membuat perjanjian. Sementara pihak yang lain yang tidak campur tangan dalam membuat perjanjian, tidak sebagai pihak yang membuat perjanjian, maka itu umumnya tidak berlaku terhadap mereka. Nah, hal ini ditegaskan dalam kitab Mursyid Al-Hayran pasal 306 butir 1 menyebutkan akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Jadi akibat hukum antara penjual dan pembeli itu umumnya hanya berlaku terhadap pihak penjual dan pihak pembeli, atau kreditor dan debitor, peminjam yang meminjamkan. Akibat hukum yang berlaku itu hanya kepada pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan, tidak berlaku terhadap pihak yang lain. Itu umumnya begitu ya pada dasarnya ya. Lalu pasal 278 menyebutkan orang baligh dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain. Barang siapa membuat akad sendiri, maka dialah dan bukan orang lain yang terikat oleh hak-hak dan akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Nah, ini sama ya, orang yang baligh, orang yang berakal sehat, dia bisa mewakilkan dan bisa membuat akad sendiri ya, tanpa ada wakil. Dan ketika akad itu sudah dibuat, maka akibat atau hak-hak yang berlaku dari akad tersebut, dari timbulnya akad tersebut itu hanya kepada mereka para pihak yang membuat, tidak kepada pihak yang lain. Nah, itu ya pada dasarnya. Nah, ketika kita membaca pasal di atas, tersirat dalam pernyataan di atas bahwa ada kalanya memang orang bisa membuat akad atas nama dirinya atau atas nama orang lain. Artinya atas nama diri sendiri atau mewakilkan orang lain. Nah, itu lumrah terjadi. Tetapi dalam beberapa batas tertentu, akibat hukum akad itu juga berkaitan dengan pihak yang lain yang tidak sedang membuat perjanjian. Nah, ini pihak-pihaknya. Yang pertama yaitu pihak yang disebut dengan para pengoper hak. Para pengoper hak ini dibagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua, yaitu para pengoper hak umum dan para pengoper hak khusus ya. Yang pertama, para pengoper hak umum adalah memperoleh hak dari orang lain dengan dasar hak umum ya. Jadi orang yang memperoleh hak dari orang lain dengan alasan hak umum, yaitu orang yang menggantikan kedudukan seorang lain dalam keseluruhan harta kekayaannya atau sebagian dari keseluruhan kekayaan tersebut. Contohnya yaitu ahli waris ya, dan penerima wasiat. Ahli waris ini menggantikan kedudukan pewaris dalam keseluruhan kekayaan apabila ia satu-satunya ahli waris atau sebagian dari keseluruhan kekayaannya ya. Ketika dia adalah seorang dari para ahli waris. Semua hak pewaris termasuk yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya pindah kepada ahli warisnya ya. Hak aktiva yaitu mendapatkan perolehan nilai hak, seperti seseorang mau melakukan jual beli, lalu barangnya sudah diberikan tapi bayaran
uangnya itu belum dilunasi, sementara penjualnya ini ternyata meninggal dunia. Nah, maka ahli warisnya ini mendapatkan perolehan nilai hak, sehingga hak aktiva ini ikut berpindah kepada ahli warisnya. Nah, itu ya, itulah yang terjadi. Sedangkan pasifa tidak ikut pindah, namun ahli waris berkewajiban mewakilkan untuk membayar utangnya dengan dibebankan harta peninggalan pewaris. Baru setelah harta itu dibayarkan dan tersisa, itulah yang dibagi kepada ahli waris. Sementara hak pasifa itu hak yang memberikan atau mengurangi harta, menunaikan kewajiban. Hak pasifa itu tidak ikut pindah, tetapi ahli waris berkewajiban mewakilkan untuk membayarkan kewajiban atau menunaikan kewajiban dari perikatan, ya. Kalau kita menyimak kasus-kasus dan menyimak penjelasan tadi, mungkin sebagian akan menyadari kita bisa membuat sebuah penelitian, contoh-contoh yang bisa diteliti nanti bisa jadi bahan penelitian teman-teman, yaitu relasi penafsiran zimmah dengan peraturan pergantian subjek di Indonesia. Nah, bisa nanti jadi bahan penelitian, ya, sebagai salah satu inspirasi, ya. Kita kan kalau melihat dan membaca penjelasan sambil juga mencari kira-kira apa yang bisa dilakukan sebuah penyelidikan secara mendalam, jadi bahan penelitian nanti teman-teman. Apalagi biasanya yang membahas tema-tema ini adalah mereka yang studinya sudah dalam semester atas, ya, semester yang hendak akan melakukan penelitian. Nah, bisa nanti ini menjadi inspirasi meneliti. Nah, pengoper yang kedua yaitu pengoper hak khusus, yaitu melalui tindakan hukum yang berdasar kehendak untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jadi pengoper hak khusus itu contohnya bisa jual beli, sehingga pembeli ini mendapatkan hak yang dioper dari penjual. Nah, lalu pihak yang lain selain para pengoper hak yang juga mendapatkan akibat hukum, yaitu ini. Yang kedua yaitu kreditor. Nah, ini sempat kita bahas, ya. Sempat ada diskusi, ada yang bertanya terkait dengan orang yang sedang dalam keadaan meminjam uang, lalu dia belum bisa membayar tapi meminjam lagi. Nah, itu kan pernah kita diskusikan, ya. Nah, kreditor sebagai salah satu pihak lain yang mendapatkan akibat hukum. Ini begini penjelasannya. Jadi suatu akad yang dibuat seseorang dapat membawa akibat hukum kepada kreditornya. Seseorang yang sedang dalam keadaan meminjam orang lain, meminjam terhadap orang, lalu dia ingin membuat akad kepada orang lain, itu ternyata membawa akibat hukum kepada pihak yang sempat atau masih meminjami kepada orang tersebut. Karena kekayaan seseorang ini merupakan jaminan atas utangnya. Jadi orang yang sedang akan membuat perjanjian dengan orang lain ini masih mempunyai kaitan dengan kreditornya, karena kekayaan seseorang tersebut merupakan jaminan atas utangnya yang sedang berlangsung dan belum diselesaikan. Berkurang atau bertambahnya kekayaan debitur itu mengakibatkan berkurang
atau bertambahnya jaminan bagi kreditor atas piutangnya. Nah, itu ya. Maka orang ketika si A sedang meminjam uang kepada si B, ketika si A ini akan melakukan perjanjian, akan melakukan pinjaman lagi kepada C, maka sebenarnya si A ini sedang akan memberikan akibat hukum kepada kreditornya. Karena kekayaan si A ini merupakan jaminan atas utangnya terhadap si B, sehingga berkurangnya kekayaan si A atau bertambahnya kekayaan si A ini mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya jaminan bagi kreditor, bagi si B atas piutangnya. Maka tidak boleh sembarangan ya, apalagi menjual barang yang dijadikan sebagai agunan misalkan. Ini kan pernah didiskusikan ya, pernah ada yang bertanya, dan kita pernah diskusi terkait dengan hal itu. Nah, ini ada akibat hukumnya sebenarnya, sehingga tidak boleh sembarangan akhirnya menjual barang agunan tanpa sepengetahuan kreditor, karena ada akibat hukum terhadap kreditor. Meskipun kreditor dalam perjanjian lain bukanlah pihak yang bersangkutan, bukanlah pihak yang sedang membuat perjanjian di perjanjian lain ya, gitu. Tapi dia mendapatkan akibat hukum dan bisa memberikan kesepakatannya juga, bisa membolehkan atau bisa tidak memperbolehkan ya. Dalam keadaan muflis, debitur yang telah jatuh tempo atau belum telah menyamai atau melebihi jumlah kekayaannya. Ketika debitur ini sudah atau telah jatuh tempo atau belum dan telah menyamai atau melebihi kekayaannya pada saat dia meminjam, nah itu ada dua upaya hukum yang diberikan kepada kreditor. Seharusnya si A tadi sudah harus membayar utangnya ya, atau belum membayar tetapi pinjamannya ini sudah hampir menyamai atau bahkan melebihi harta kekayaannya. Harta kekayaannya sebidang tanah dan rumah 10 meter kali 50 meter dengan taksiran harga 250 juta. Sementara pinjamannya adalah 260 juta. Nah, dalam keadaan itu kreditor ini bisa melakukan beberapa upaya hukum. Yang pertama, kreditor dapat memfasah atau membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditor. Nah, ini adalah asas hukum yang diterima oleh mazhab Maliki ya. Nah, kalau kita melihat ini juga bisa menjadi inspirasi judul penelitian ya, yaitu penafsiran muflis dari mazhab Maliki, istinbat hukumnya atau praktik di lembaga keuangan syariah tertentu ya, bisa diteliti. Lalu upaya yang kedua, yaitu kreditor dapat mengajukan pengampuan atas tindakan debitur kepada hakim, sehingga debitur tidak dapat melakukan tindakan hukum atas kekayaannya ya. Ini diterima oleh Sunni ya, mazhab Sunni kecuali Imam Abu Hanifah. Itu ya, kedua upaya hukum menurut pendapat para ahli hukum Islam dalam kajian perikatan. Ketika seseorang dalam keadaan muflis lalu ingin melakukan akad yang lain ya, maka kreditor bisa melakukan dua upaya itu. Bisa membatalkan akadnya ataupun bisa mengajukan pengampuan atas harta kekayaannya, sehingga debitur tidak bisa menjualnya lagi atau tidak bisa menjadikan agunan lagi dalam akad pinjaman yang lainnya. Kreditorlah yang akhirnya mengampu harta kekayaan itu. Nah, ini agar tidak terjadi
kerugian akibat dari debitur yang melakukan akad lagi kepada pihak yang lain, sementara urusannya kepada kreditor belum selesai. Itu upaya hukumnya. Ya, Islam itu kan memang begitu ya, meminimalisir celah-celah adanya kerugian, sehingga ketika seseorang masih mempunyai perikatan kepada orang lain, perikatan pinjam, ada akad pinjam-minjam, maka debitur ini hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu akadnya kepada kreditor. Hak dan tanggung jawabnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai baru bisa dilakukan pinjam-minjam kepada orang lain ya. Tuh. Dengan syarat tadi ya, dalam keadaan muflis, telah jatuh tempo atau belum, dan telah menyamai atau melebihi jumlah kekayaannya. Pinjamannya menyamai atau melebihi jumlah kekayaannya. Sehingga kalau ditaksir nanti ini seolah-olah pinjaman ini justru akan membuat debitur tidak akan bisa membayar pinjamannya kepada kreditor. Itu. Nah, pihak lain yang mempunyai yang bisa mendapatkan akibat hukum yaitu disebut pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji. Hukum Islam sebenarnya tidak memperbolehkan atau tidak membenarkan terjadinya pembuatan janji yang melibatkan pihak ketiga untuk keuntungan pihak ketiga ya. Nah, dalam hukum perikatan Islam tidak dapat melibatkan maupun menimbulkan hak bagi pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Itu ya, pada umumnya asas dasarnya seperti itu. Suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Nah, kecuali dengan unsur tabaruk namanya ya. Jadi ada satu unsur namanya unsur tabaruk, sehingga akhirnya orang bisa membuat akibat hukum bagi pihak ketiga. Akibat hukum untuk pihak ketiga boleh sepanjang itu adalah tindakan tabaruk. Contohnya seperti sodakoh, rumah ibadah ya. Jadi misalkan seseorang menjual rukonya ya, contoh ya, menjual ruko kepada orang lain, dan ketika membuat perjanjian, orang yang menjual ini menjanjikan sebagian hartanya berasal dari jual beli ruko ini akan diberikan kepada rumah ibadah atau disodakohkan untuk kepentingan rumah ibadah. Nah, ini boleh ya, meskipun ya terkadang ini menjadi salah satu metode marketing ya, kalau bahasa dari kalangan marketer ya, yang menganalisis terkait dengan penjualan-penjualan. Nah, ini bisa menjadi metode marketing, tapi ini diperbolehkan karena ada unsur tabaruk, tindakan yang untuk pertolongan ya, tidak ada unsur keuntungan, maksudnya ya sedekah untuk rumah ibadah itu kan boleh ya. Jadi hasil dari sebagian harta jual belinya diberikan kepada rumah ibadah dan ini diperjanjikan di awal, ini diperbolehkan. Nah, tapi perlu diketahui ini tidak diperbolehkan ketika tidak ada unsur tabaruk ya. Tidak berlaku ketika seseorang melakukan akad jual beli, menjual ruko, sama ya contohnya menjual ruko, lalu diperjanjikan bahwa
ketika kamu membeli ruko, nanti bayarannya kamu kasihkan ke pihak yang memberi utang saya, gitu misalkan ya. Jadi si A menjual ruko kepada B dan B disuruh bayarnya ke C, di mana C itu adalah pihak yang sedang menghutangi A. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Ya, tidak bisa serta-merta orang melakukan perjanjian lalu ada pihak ketiga yang diuntungkan, sementara pihak ketiga itu tidak sedang membuat perjanjian. Ya, karena A dan B sedang membuat perjanjian, maka harusnya bayarannya ya diberikan kepada pihak yang sedang melakukan perjanjian ya. Jika A penjual dan B pembeli, ya bayarannya harus diberikan kepada A, tidak boleh kepada B. Terlepas nanti A akan memberikan kepada siapa saja ya diperbolehkan. Setelah diserahkan, diterima oleh A, maka A mau memberikan ke siapa saja ya boleh gitu ya. Tapi dalam perjanjian itu B harus memberikan keuntungannya atau bayarannya kepada A ya, sebagai pihak yang terlibat dalam kata tersebut. Nah, berbeda dengan diperjanjikan sebagiannya atau seluruhnya diberikan kepada rumah ibadah. Unsur tabaruk itulah yang diperbolehkan. Kalau bukan unsur tabaruk dan keuntungan untuk pihak yang lain, seorang yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang perlu diingat. Sebab kadang kan ada ya yang melakukan itu ya di masyarakat umumnya. Dan ketika membuat perjanjian semacam itu akan riskan terjadi perselisihan. Uangnya sudah diberikan kepada C, C merasa kurang, lalu A merasa, loh kan sudah dibayar, begitu. Nanti C dan A berantem, atau bahkan B nanti dengan A, loh ternyata masih kurang tuh, minta tambah. Ini kan tidak ada kejelasan. Nah, inilah saya diupayakan untuk dihindari ya dalam hukum Islam. Berkaitan dengan tabaruk, ini yang diperbolehkan. Nah, kita lanjut kepada akibat hukum isi perjanjian. Akibat hukum isi perjanjian yang disebut tadi ya, hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan. Memang ahli hukum tidak hanya dituntut untuk menafsirkan akad, tetapi juga menentukan cakupan isi akad ya. Dalam bahasa sebelumnya kita pernah membahas tadi ada dua macam, yaitu akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Ini ditafsirkan dan dijelaskan agar kita memahami akad secara komprehensif ya, berkaitan dengan dampak-dampaknya. Sehingga ini perlu dibahas dan jangan pernah dilewatkan bab seperti ini, agar tahu dampak-dampaknya ya, dan tahu lebih jelas terhadap akibat-akibat akad tersebut. Nah, akibat hukum pokok untuk masing-masing akad bernama sudah ditetapkan ya. Akad ijaroh, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad mudorobah, akad murobahah, akad muzaroah. Akibat hukum isi perjanjian terkait dengan akad-akad yang sudah ditentukan namanya, yang sudah ada ketentuannya, dibuat oleh pembuat hukum dalam konteks Indonesia, yaitu pemerintah melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk akad tidak bernama, akad yang baru yang kita belum tahu apa itu, karena yang namanya hukum perikatan Islam praktiknya itu berkembang sangat pesat ya. Dulu tidak ada namanya ijarah mausufah bizimah, ternyata belakangan ada. Dulu tidak ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik, nah belakangan ada. Dulu tidak ada namanya musyarakah mutanaqisah, nah belakangan ada. Nah, akad-akad itu dulunya disebut akad
tak bernama, karena belum ada ketentuannya dan namanya baru dibuat ya. Nah, akad-akad tak bernama semacam itu tadi yang baru-baru akadnya, itu akibat hukumnya ditetapkan oleh para pihak sendiri. Sehingga akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai jika akad direalisasikan yang sudah ditetapkan ya. Jadi ketika membuat akad nanti akan ada yang dilihat apa yang akan dan hendak direalisasikan. Nah, itu ditentukan. Itulah nanti yang disebut akibat hukum pokok. Dan itu yang juga diperhatikan ketika membuat sebuah perjanjian, baik baru maupun perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan kita mudah, sudah melihat fatwanya, sudah melihat ketentuan yang sudah dibuat. Tapi kalau membuat perjanjian yang baru dan kita akan sedang membuat perilaku bisnis yang baru, nah ini yang perlu perhatikan ya. Nah, akibat hukum tambahan ialah akibat yang ditentukan oleh pembuat hukum syariah berkaitan kewajiban dan hak yang sudah ada sebagai konsekuensi akad. Akibat yang ditentukan oleh para pihak dalam klausul akad, kewajiban dan hak karena diperjanjikan dalam klausul akad. Ini penjelasan yang tadi ya. Karena dalam isi perjanjian ada hak dan kewajiban yang dibuat, maka ada keadaan yang terkadang dirasa kurang adil. Sehingga dalam hal ini ada 3 hal ruang lingkup. Yang pertama yaitu kewajiban memenuhi akad. Yang kedua, klausul tak wajar dalam akad baku. Yang ketiga, keadaan memberatkan dan dalam pelaksanaan akad ya. Pertama, kewajiban memenuhi akad. Setiap akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi. Kewajiban itu sudah tersurat jelas dalam Al-Maidah ayat 1 ya. Kita pernah membahas ini ya. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kalimat itu menyebut akad dalam bentuk jamak, sehingga akad-akad yang baru yang akan dibuat pun yang nanti berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu juga harus dipenuhi. Itu kewajiban dari orang-orang beriman yang melakukan perjanjian. Lalu yang kedua, klausul akad baku. Nah, perlu diketahui ada yang disebut sebagai perjanjian baku ya. Kalau kita membahas ini sebenarnya nanti lebih lama ya, kalau ingin membahas ini secara mendalam. Perjanjian baku ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Ya, seperti sebuah kontrak, draftnya sudah dibuat, lalu tinggal ganti namanya, ganti alamatnya, ganti nominal khususnya begitu ya. Tapi perjanjiannya, poin-poinnya sudah dibuat. Nah, ini juga sempat bisa menjadi judul-judul banyak penelitian ya. Karena akad baku ini ada banyak. Nah, dengan berpegang pada prinsip keadilan dan keseimbangan, para ahli hukum Islam kontemporer ini merumuskan sebuah pendapat terkait dengan akad baku ya. Jadi, apabila akad baku ini mengandung klausul yang memberatkan, maka hakim dapat mengubah klausul itu atau membebaskan pihak penerima dari klausul yang memberatkan ya, sesuai dengan tuntutan keadilan. Nah, setiap persetujuan yang dibuat dan bertentangan dengan keadilan atau dengan keseimbangan, maka itu batal. Nah, ini pendapat dari ahli hukum Islam kontemporer. Sehingga ketika ada klausul akad baku yang memberatkan
yang dirasa resiko ataupun tanggung jawabnya tidak seimbang, maka bisa dibatalkan dan atau bisa dimintakan oleh majelis hakim kepada majelis hakim untuk membebaskan klausul yang memberatkan tersebut. Ya, jadi pihak yang terpaksa untuk menerima, lalu pihak yang merasa diberatkan terhadap klausul itu bisa meminta kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari klausul tersebut atau membatalkan isi perjanjian yang bertentangan dengan keadilan yang berkaitan dengan klausul akad baku ya. Lalu ada bahasan yang ketiga, yaitu keadaan yang memberatkan ya, yang disebut dengan masakoh. Adalah suatu peristiwa luar biasa yang di luar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat digugah sebelumnya. Tidak ada dugaan, tidak ada perkiraan sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian menjadi memberatkan salah satu pihak dan merugikan fatal ya, kerugian fatal. Contohnya seperti tsunami, gempa bumi, wabah, hama, dan lain-lain ya. Nah, keadaan yang memberatkan ini yang menyebabkan pelaksanaan akad menjadi berat dan menimbulkan kerugian besar, sehingga menghadapi ini solusinya adalah kelonggaran untuk meminta pengurangan kewajiban ya. Jadi meminta pengurangan kewajiban, menyeimbangkan prestasi, dan ini dimintakan kepada hakim sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Jadi dilihat, dianalisis ya, kemungkinan-kemungkinan dan juga keadaan memberatkan tersebut. Nah, dimintakan pengurangan kewajiban atau penyeimbangan prestasi kepada hakim ya, pada saat ada keadaan seperti itu ya. Itulah beberapa hal yang menyangkut kasus-kasus lingkup isi perjanjian, itu yang sering dan bisa menjadi penelitian ya. Ini banyak soalnya yang meneliti kasus-kasus seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan akibat hukum akad. Ketika ada pertanyaan, boleh silakan bertanya. Ada tanggapan, silakan beri tanggapan ya. Namun sebelumnya kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.